Masyarakat pedesaan seringkali dianggap sulit menerapkan manajemen modern yang terbuka dalam mengelola usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Kalaupun bisa, penerapan manajemen modern berbenturan dengan karakter mereka sebagai masyarakat yang guyup dan damai. Inspirasi cerita dari sahabat kali ini terkait usaha sekelompok warga desa Ngemplak di Sleman, Yogyakarta, yang mengelola hasil buminya dengan manajemen yang modern tanpa menghilangkan sifat paguyuban mereka. Di kaki selatan Gunung Merapi, Yogyakarta, terdapat sebuah dusun kecil bernama Bokesan. Sepintas lalu, Bokesan tidak berbeda dengan kampung sekitarnya, sebuah komunitas petani. Di dusun Bokesan ini jumlah RW-nya ada 2, RW 20 sama RW 21. Untuk RT itu ada 4 RT, itu 1 sampai 4. Dan jumlah penduduknya itu ada 330. Profesinya rata-rata di Bokesan ini peternak ikan, itu Mas, yang kira-kira 90% itu peternak ikan. Kalau dari jarak dari kota itu sekitar 20 km, untuk dari Merapi itu sekitar 15-an, jadi tengah-tengah. Di balik sosoknya yang bersahaja, Bokesan bisa dibilang sebagai Minapolitan, kawasan perikanan yang dikelola secara modern. Warganya menghimpun diri dalam organisasi Mino Ngremboko yang mengatur sistem produksi dan perdagangan ikan dan hasil bumi mereka melalui satu pintu. Baik menyangkut permodalan, fasilitas, keamanan, hingga stabilitas harga jual. Mino Ngremboko adalah bermula dari kelompok unit pemberdayaan rakyat. Itu kita awalnya dari tahun 87-88. Tapi pada waktu itu adalah di bidang pembenihan ikan lele. Namun dinamika kelompok selalu berkembang, kebutuhan, dan saat ini yang banyak adalah dinila. Juga terintegrasi dengan peternak ikan puyuh. Potensi yang ada di wilayah Bokesan ini daerahnya tandus karena banyak hama penyakit di bidang pertanian yang kurang menghasilkan. Sehingga kita untuk mengantisipasi dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama anak muda, yaitu dengan beralih ke bidang perikanan. Nah, intinya adalah selain untuk kesejahteraan juga untuk sebagai lapangan pekerjaan daripada kaum muda. Kita bersyukur adanya di Mino Ngremboko itu anggotanya muda-muda semuanya, sehingga yang muda tidak urbanisasi, malah justru dari yang biasanya ke kota besar, malah justru kembali untuk membangun desa. Ini anggota kelompok yang ada di Mino Ngremboko saat ini ada 67. Dan 80-70-80% itu anggotanya masih usia produktif. Mino Ngremboko ini adalah suatu kelompok yang satu sistem, satu manajemen, satu pintu. Yang saat ini yang bisa di-cover oleh kelompok pembudidaya Mino Ngremboko, pembenihan lele, pembenihan nila, pembesaran lele maupun pembenihan gurame.
yang meskipun juga ada uji coba sidat dan sebagainya. Siapa saja yang menjadi anggota telah mendaftarkan diri terhadap kelompok Minang Remboko dan juga mentaati aturan-aturan, dan dia mempunyai kolam atau lahan di wilayah Dusun Bukisan, di wilayah kelompok. Prinsip kelompok ini satu manajemen, satu pintu. Ini adalah bagi-bagi rezeki, bagi-bagi resiko. Nah, di sini ini karena apa? Kita kalau ada rezeki kita bagi bareng-bareng, ada risiko juga kita ketemu. Kebersamaan ini yang merupakan kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan yang luar biasa itu. Nah, karena kalau ikut kelompok sudah tidak mikir permodalan, tidak mikir pemasaran, tidak mikir sarana prasarana dan manajemen maupun teknologi. Karena sudah di-cover oleh kelompok itu sendiri. Sehingga anggota itu tinggal produksi sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Pagi, Bu. Pagi, apa kabar Pak Baik. Sartono? Apa yang siap saya bantu, Ibu? Iya, saya lagi jalan-jalan di desa Bokesan ini ya, Iya. dan pengen tahu mengenai kelompok Mina Ngremboko Njenengan. Oh, Saya nah. dengar katanya tahun lalu hasil penjualan benih nilai itu 1,8 miliar. Alhamdulillah. Banyak ya. sekali ya. Iya. Gimana itu belum digabung dengan penjualan lele, gurame, dan malon dan hasil bumi lainnya? Belum, Ibu. Kebetulan di kelompok Minang Remboko ini yang tersentral satu pintu itu baru pembenihan lele, pembenihan nila, dan baru akan lele konsumsi itu. Nah, sehingga kalau digabung antara puyuh, pembenihan lele, pembenihan nila, konsumsi lele, dan gurame, itu kurang lebih sekitar 7 miliar. Laras. Allah, banyak Nah, sekali. ini karena kebersamaan, kekompakan, juga ridho juga dari Allah SWT, bisa seperti ini. Apa saja peran Mina Ngremboko dalam usaha perikanan di sini, Pak? Ya, peran daripada Minang Remboko pada dasarnya memfasilitasi daripada anggota dan masyarakat. Sebagai contoh adalah dengan sentral satu pemasaran, sehingga satu harga, satu kualitas dan satu manajemen, sehingga tidak ada Persaingan harga nggak ada ya, Pak? Kedua, memfasilitasi daripada sarana produksi, sehingga kalau misalnya? kalau kita beli pakan sendiri-sendiri kan mahal, tapi kalau seperti itu memfasilitasi daripada juga permodalan, sehingga permodalan Jadi pemupukan seperti koperasi gitu laras, ya. laras seperti itu. Salah satu kegiatan yang ditekankan kelompok Minang Ngremboko untuk melindungi usaha perikanan di Bokesan adalah melakukan proses produksi dengan pengendalian mutu yang ketat. Kami kontrol produksi tiap hari, kami harus kirim berapa, terus pesanannya berapa, terus nanti cek kualitas ikan. Ikan yang kami kirim itu harus dalam benar-benar kondisi sehat. Kalau anggota petani panen ke sini ikannya nggak sehat, itu harus dibalikin ke petani lagi. Di banyak kawasan usaha di lingkungan pedesaan, urusan menjaga dan meningkatkan kualitas menjadi kendala. Bagaimana kelompok ini mengatasinya? Kita tanyakan kepada Mas Agung. Mas Agung, apa saja yang menjadi kendala dalam menjaga kualitas produk Mina Ngremboko ini? Ya, untuk kendalanya kami selama ini di kualitas benih ikan. Kan kita kelompoknya anggotanya banyak, jadi kita agak kesulitan mungkin untuk menerangkan untuk satu persatu. Jadi untuk apa ya, kualitas ikan itu agak susah dikendalikan, cuman ya selama ini masih bisa terkontrol. Terus bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala di benih ikan, karena kita produktivitasnya untuk pembenihan atau penyediaan bibit,
kita untuk mengatasinya kita mencari induk yang bagus. Jadi untuk indukan kita petani itu tidak boleh menyiapkan induk sendiri, melainkan harus dari yang disediakan oleh kelompok. Iya, kelompok. Jadi nanti kelompok itu ngambil dari BPI atau Balai Benih Ikan, itu punya pemerintah. Jadi asal usul induk sama kualitas induk itu terjaga. Jadi kalau induknya bagus, otomatis nanti benihnya juga bagus. Kualitasnya dari daya tahan tubuh, perkembangan itu pasti lebih bagus dari induk yang bikin sendiri. Pengelolaan kawasan perikanan terpadu seperti yang dilaksanakan oleh kelompok Minang Remboko tentunya tidak mudah. Namun ini membuktikan bahwa manajemen modern dan terbuka dapat diterapkan di daerah pedesaan dan menghasilkan hasil yang cukup besar. Kesan dusun yang terpencil dan jauh dari akses, baik informasi maupun transportasi, tidak terlihat di sini. Dengan pengelolaan manajemen perikanan yang cermat, profesional, dan transparan di bawah kelompok Minang Remboko, telah membawa dusun Bokesan menjadi daerah yang maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dalam waktu 1 bulan, di setiap kolamnya bisa didapat lebih dari 30.000 bibit nila yang siap dipanen. Tapi tidak hanya dijual begitu saja. Atas inisiatif ibu-ibu PKK di bawah koordinasi Bu Sri, sebagian ikan-ikan yang masih kecil ini diolah menjadi nila crispy. Produk olahan yang sederhana tapi memberi nilai tambah. Bibit ikan nila yang dijual relatif murah apabila sudah diolah menjadi crispy nila, harganya menjadi berkali-kali lipat. Sebaiknya kita cari tahu bagaimana mengolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Bu, masa menapa menika? Damel crispy Bu, nila crispy. Nila crispy. Apa sih yang harus diperhatikan kalau bikin nila crispy ini? Kalau bikin nila crispy itu kan pertama ikannya harus fresh Bu. Segar toh, ikan segar. Terus kita filet, terus kita tepung, itu teman-teman kita banyak. Temennya. Terus apa semua ikan juga bisa dibikin kayak gini? Bisa Bu, semua ikan bisa. Kita bikin nila crispy itu karena di sini bahan bakunya kan banyak di sini bibit ikan. Jadi kita bikinnya yang baby fish Bu. Biasanya kan yang filetan ikan besar-besar. Ya. Tapi ini dari yang kecil-kecil, dari bisa kemakan dari tulang, kepala semua bisa kemakan. Terus berapa produksinya sehari? Sehari itu 5-8 kilo. 8 kilo? Iya. Sudah dipasarkan? Sudah. Di kemana aja? Ke swalayan sudah, warung makan, bahkan keluar Jawa Bu, Papua. Keluar Jawa, banyak iya. permintaan ya jadinya? Iya, sering ada tamu kunjungan buat oleh-oleh gitu. Terus ke depannya gimana nih rencananya? Ke depannya kita mau mengembangkan produk ikan juga Bu. Ada stik ikan, ada abon ikan, karena bahan baku abon ikan. Kalau untuk abon tuh berarti ikan yang besar-besarnya ikan kayak yang gini ya? besar ya. Boleh dicicipin nggak? Boleh, monggo. Iki baik, iki baik. Ini ada yang panas-panas sedikit. Gila. Monggo. Crispy, enak. Iya. Selain itu, salah satu produk hasil dari kelompok Minang Remboko di luar bidang perikanan adalah burung puyuh dan malon. Perawatan dan pengelolaan malon tentunya berbeda dengan ikan. Tapi masyarakat Desa Bokesan ini tidak setengah-setengah dalam membudidayakannya. Karena itu hasilnya luar biasa. Malon atau manuk londo adalah burung puyuh yang berasal dari luar negeri. Perbedaannya adalah ukurannya lebih besar dengan daging yang lebih berisi. Karenanya malon lebih sering dibudidayakan untuk diambil dagingnya, sedangkan burung puyuh diambil telurnya.
Kalau di Bokesan sini kurang lebihnya 8 orang ya, karena ada yang pemula, ada yang sudah lama. Sebenarnya kalau di teknik pemeliharaan sangat mudah sekali. Ya memang kalau yang sulit itu tentang pemasarannya ya. Produksi telur puyuh di Bokesan ini per harinya 38.000 ya. Pendapatan mereka kalau kita lihat dari surplus mereka, itu 1 bulan kita mengeluarkan surplus itu pendapatan mereka 16 juta ya. Kelompok itu kita bina, kita ini setiap bulannya kita ada penyuluhan, ada ini kita atur pemeliharaannya dengan baik, vaksinasi, obat-obat vitamin, dan ini kita ada dokter hewan yang setiap bulannya kita ada pertemuan di sini. Terus berinovasi dan berani mengambil kesempatan tampaknya sudah menjadi karakter warga Bokesan. Adanya produk olahan dan peternakan malon membuktikan bahwa mereka tidak membatasi diri di bidang perikanan saja. Fokus kerja kelompok Minong Ngremboko tidak hanya pada pengelolaan permodalan dan fasilitas usaha perikanan di Bokesan, tapi juga berbagai kegiatan terkait pemeliharaan nilai-nilai paguyuban yang menjadi fondasi masyarakat pedesaan. Setelah 20 tahun kelompok Mina Remboko dirintis, apa saja manfaat yang diperoleh oleh anggota-anggotanya, dan kalau ada, apa saja kekurangan-kekurangannya? Mari kita tanyakan. Pak Sulis. Oh, begitu. Sugeng. Sudah berapa lama jenengan jadi masuk di anggota Minang Remboko nih? Oh, udah lama Bu. Dari pertama berdirinya saya juga ngikut. Ini tahun 80-an mungkin di sini kelompoknya udah berdiri Bu. Cuman untuk yang ada sistem yang bagus dengan satu pasar, satu pintu itu dengan satu harga itu mulai tahun 92 Bu. Itu baru ada sistem yang lebih mantap. Tapi sebelumnya juga udah pada budidaya. Terus manfaatnya buat Bapak jadi anggota Minang Remboko nih? Oh, banyak sekali Bu. Nah, kita kan mundur nanti jatuh. Iya Bu. Kita kan semua sarana produksi yang ada yang kami butuhkan itu disediakan oleh kelompok Bu. Kayak pakan, terutama dalam hal pemasaran. Kita nggak usah capek-capek memasarkan, kita udah ada tim pemasar, tim tangkap. Kita sebagai petani cuman ketos 10% dari bruto panen itu loh Bu. Jadinya kita panen, umpama kita dapat 1 juta gitu ya. Itu nanti kita cuman kepotong 10%, 100.000 untuk biaya-biaya dari pengepakan, dari grading, sampai penjualan kita tahu-tahu dapat sisanya duit. Oh, 900-nya full untuk Bapak gitu? Iya, tapi kita dalam panen kan kita tadi ada kos-kosnya dipotong. Ya, dipotong kayak kita ambil pakan. Gitu. Kita ada pinjaman induk, itu potongan tiap bulan gitu loh. Nah, itu memang bermanfaat sekali. Terus apakah sistem kayak gini bisa diterapkan di daerah-daerah lain? Bisa diterapkan di semua, yang penting ada persatuan, kesatuan, semangat kebersamaan. Ya, itu yang ini mau di mana saja, yang penting semuanya mendukung, nggak ada yang usil, nggak ada yang ini. Pengelolaan usaha perikanan dan malon kelompok Minong Remboko yang rata-rata mencapai 5 miliar rupiah per tahun, serta kegiatan lain seperti fasilitas simpan pinjam dilakukan secara terbuka. Transparansi menjadi ciri organisasi kelompok Minong Remboko. Ya Pak, bagaimana bentuk transparansi dalam kelompok Minang Ngremboko ini? Saya dengar termasuk mengumumkan posisi simpan pinjam dari anggotanya.
Leres Bu, ya ini bentuk kepercayaan daripada anggota masyarakat dan kelompok adalah salah satunya transparansi, yaitu kita umumkan di dalam setiap pertemuan, setiap bulannya, sehingga bisa dibaca dan secara terbuka. Dalam dia jumlahnya uang dihitung di dalam terbuka, yang lainnya pun juga ikut melihat, juga tahu posisi hutangnya berapa, mandeknya berapa, pinjamannya berapa. Itu yang selalu kita terapkan setiap bulan. Jadi kelihatan ya mana anggota yang aktif, mana Leres, dan sampai jumlahnya dan penghitungan uangnya itu pun terbuka, Bu. Bagi Dusun Bokesan, kehadiran kelompok Minong Remboko tampaknya tidak hanya terkait usaha peningkatan ekonomi, bahkan beberapa pengurus aktif dalam kegiatan sosial warga. Warga sini ada yang badminton, ada yang futsal, terus di masjid itu ada TPA, Taman Pengajian Al-Quran itu yang difasilitasi oleh kelompok. Efeknya, jadi anak muda itu udah bisa mulai belajar bekerja. Misalnya orang tuanya punya kolam di sawah, dia udah dari mulai sekolah udah belajar ikut ke sawah ngasih makan ikan, cuman dari ngasih makan ikan atau ngambilin larva itu yang kecil-kecil itu secara tidak langsung udah mulai bisa mengajari anak-anak muda itu untuk kerja. Selain urusan perikanan, apa saja yang sudah dikontribusikan oleh kelompok Minang Remboko ini untuk dusun dan desa di sini? Ya, ini Bu, berkat daripada Minang Remboko itu untuk membangun dusun, diantaranya adalah kita fasilitasi dengan jalan produksi, jalan lingkar. Nah, sebagai jalan wisata desa. Juga kita bantu perpajakan, Bu. Minang Remboko peduli terhadap pajak karena pajak PBB semuanya di masyarakat sini yang membiayai, yang melunasi pertama kali adalah kelompok. Bagaimana dengan anak-anak muda di sini? Apakah juga terfasilitasi di dalam kelompok Minang Remboko, Bapak? Oh iya Bu, ini jelas kan ini dari kaum pemuda karena untuk estafet daripada kepengurusan kami jelas kita fasilitasi untuk mengurangi kenakalan remaja. Di antaranya adalah dengan olahraga. Olahraga bulu tangkis itu tinggal namplek aja istilahnya gitu karena biaya shuttlecock dan sebagainya kita fasilitasi. Juga futsal. Futsal juga namanya dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga dan seni budaya. Oh, seni juga. Seni budaya. Jangan sampai nanti anak muda yang ini tidak ada untuk mengekspresikan daripada jiwa mudanya itu sendiri. Tentu saja tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan di sana-sini. Namun yang jelas, hasil karya kelompok Minang Remboko di bidang peternakan dan perikanan dengan manajemen yang modern dapat diterapkan di daerah pedesaan. Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Sampai jumpa dalam episode Cerita dari Sahabat berikutnya.